Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shrah li sadri bi jahil nabi wa ashabi. Masih kita membahas tentang masalah haram. Haram itu ada dua. Yang pertama adalah haram karena memang bendanya haram. Apa itu? Seperti bangkai. Dipaksa kayak apapun, yang namanya bangkai hukumnya haram. Oh, jangan kemudian Anda berdalih kalau disiasati bangkai jadinya halal. Nggak ada. Bangkai itu apa? Bangkai itu adalah hayawan yang mati tanpa pembelihan dengan syar'i, seperti sapi ini sampai gede mati, maka hukumnya apa? Bangkai. Ayam tanpa disembelih mati, bangkai. Kambing tanpa disembelih mati, bangkai. Kemudian kalau disembelih dengan syarat-syarat daripada menyembelih, bisa jadi suci. Atau termasuk bangkai lagi seperti memutus anggota hayawan dan dia dalam kondisi hidup. Sampai misalnya berdelok YouTube, apa misalnya masalah sop buntut, pengen langsung ke belakang bawa arit, sapimu seurip buntutnya bakal ketok del. Bu, masak sop buntut, kok enti to iki ngetok yang berita. Maka itu bangkai. Ya. Sebagian hayawan yang kau ambil dan dia dalam keadaan hidup, bangkai itu. Baik. Atau ada hayawan ini tidak disembelih, mati dengan sendirinya, tidak bangkai. Apa itu? yakni seperti ikan. Ikan itu walau tanpa disembelih hukumnya suci. Sama tuku pindang, dadak tekok sik. Iki pindangnya mbok belah dhisik apa gak iki? Pindang itu tanpa disembelih sudah suci. Sama tuku iwak lele, golek sing belahan dhisik. Ndak perlu, karena dia mati sendiri tanpa disembelih itu sudah suci. Jelas ya? Ada perkara itu sekalipun disembelih tetap bangkai. Apa? Seperti kucing, ular misalkan. Loh, apa iki Pak? Botok ulo ya. Botok ulo. Ulo gak haram. Saya punya acaranya. Saya sembelih dulu seperti kambing. Kan kambing kalau mati sendiri tanpa disembelih kan bangkai.
Demikian ular saya sembelih biar menjadi suci kayak kambing. Nggak ada. Apa ini Pak? Kucing. Kan haram. Kan saya sembelih dulu. Sekalipun kucing Anda sembelih, hukumnya tetap bangkai. Paham di sini ya? Taib. Jadi ada hayawan itu tanpa disembelih bangkainya suci, seperti ikan-ikanan itu, ya, hayawan air itu ikan, kemudian seperti belalang, kemudian ada yang menjadi suci kalau disembelih secara syariat seperti kambing, ayam, sapi, kerbau, onta dan seterusnya. Ada hayawan itu sekalipun disembelih tetap bangkai seperti kucing atau hayawan yang haram. Baik. Maka kalau sudah menjadi bangkai berarti bendanya itu hukumnya haram. Kalau bendanya haram itu disucikan bisa benda? Ya nggak bisa. Disucikan nggak bisa. Kalau disucikan bisa itu namanya bukan ainun najasah tapi mutanajis. Beda ya, benda yang terkena najis atau benda yang komponennya najis, ini beda. Maka bangkai termasuk benda yang komponennya adalah perkara najis. Diapakno tetap najis alias haram. Demikian adam darah. Darah juga haram. Kenapa? Najis. Bendanya najis. Didih, tahu didih ya? Jangan Pak. Didih itu tidak jelas. Wal khamr arak. Arak itu bendanya juga najis. Kullu muskirin ma'i'in fahuwa najis. Setiap benda yang memabukkan dan dia cuer hukumnya najis. Kalau memabukkan nggak cuer seperti ekstasi, pil, koplo misalnya, ini kalau bicara najis enggak. Tapi kalau ditelan tetap haram karena memabukkan. Taib khamr ini adalah bendanya najis. Wa nahwi dzalik. Dan semisal hal itu. Tadi benda-benda najis tadi boleh enggak dikonsumsi? La yahillu biwajhin minal wujuh. Apapun kondisinya, kalau benda itu najis enggak boleh dikonsumsi. Apapun kondisinya, kecuali satu kondisi, darurat. Nah, Anda harus paham apa itu makna darurat. Darurat itu terhempit, terpaksa. Contoh, sampean tersesat masuk ke satu hutan. Sepanjang matang manjang hutan itu jauh. Kehabisan tenaga. Sementara di samping kamu untuk bisa menambah tenaga dengan makan enggak ada kecuali perkara haram. Adanya bangkai. Selainnya enggak ada. Maka dalam kondisi ini kamu boleh memakan bangkai ala gadri sadir romak, atas kadar bisa membangkitkan tenaga, kemudian kamu bisa selamat terbebas daripada hutan tersebut. Enggak boleh tanaum. Apa tanaum itu? Mumpung saya halal makan bangkai karena saya darurat hidup di tengah hutan, saya tersesat di tengah hutan, mungkin pak kapal ceblok ono ya. Paham ya? Saya harus keluar daripada hutan ini. Saya makan bangkai, saya nikmati mumpung saya boleh. Tidak boleh ini. Bolehnya cuma supaya tenaga kamu bisa kuat hingga bisa berjalan selamat daripada itu hutan. Paham ya? Ini kondisi ini. Ya, cuman tapi tetap dengan syarat memang tidak ada yang lain. Kalau Anda pikir koyoke sampean gak nglakoni kondisi iki. Ya bener. Aja ngene lha kula teng daerah mboten enten sing sadean warung kabeh warung babi misalnya. Lah kenapa kok beli ayam, kok beli daging? Kan bisa kok beli nasi.
Sego pecel kan? Iya benar. Bukan darurat, ya terpaksa saya makan daging babi. Bukan terpaksa itu Pak. Kan darurat. Apa nggak ada makanan yang lain? Andi masih banyak makanan lain. Kau bisa beli apa? Roti atau apa bisa. Paham ya? Jangan dikit-dikit darurat. Pahami makna darurat. Baik. Ini yang pertama. Haram karena memang bendanya najis. Yang kedua, halal. Bendanya suci. Cuman cara dapatnya dengan cara yang keliru. Paham di sini ya? Kalau caranya keliru, yang suci, yang halal bisa jadi yang suci atau yang halal bisa jadi haram. Bukan suci jadi najis, bukan. Kalau cara dapatnya keliru, maka jadinya haram. Perhatikan. Melihat wanita yang bukan haram, bukan mahram atau wanita ajnabi, haram hukumnya. Apalagi nyentuh, apalagi mencium. Tapi kalau sudah diakad nikah, maka melihat ibadah, menyentuh, merontok nih dosa, mencium, wah lebih-lebih. Ya, dan seterusnya. Kenapa? Yang haram menjadi halal karena akad nikah. Tapi kalau akad nikah syarat-syaratnya, rukunnya tidak terpenuhi, alias nggak sah akadnya, ya berarti jadinya zina. Apa itu? Kan sudah saya aketi. Siapa dia? Adik kandung saya. Halo. Oleh tak? Rabi adik kandung. Angsal pemboten? Gak boleh. Alasan kamu kan sudah saya aketi, gak boleh. Kenapa? Mahram. Atau bibi saya, boleh? Ya gak boleh. Faham di sini ya? Atau misalkan istri ayah saya atau ibu tiri yang sudah didukhul sama ayah kamu, juga gak boleh, itu sudah mahram. Saya mau bicara mahram. Mahram itu ada 3 kondisi. Satu, mahram karena nasab. Yang kedua, mahram karena tali pernikahan. Yang ketiga, mahram karena menyusui atau ibu susu, saudara susu. Mahram karena nasab ada 7. Ya, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa amatukum wa khalatukum wa banatul akhti wa banatul ukhti. Ayatnya jelas. Telah menjadi haram atau jadi mahram kepada kamu, artinya haram kamu nikahi siapa? Ummahat, ibunya kamu. Kalau perempuan berarti ayahnya kamu. Jadi ibu ke atas ini mahram. Kemudian wabanatukum, anak perempuan kamu, nggak boleh. Kalau nisbatnya seorang perempuan, anak lakinya kamu. Iya. Kemudian wa akhwatukum, saudara kandung kamu. Gak boleh, itu mahram. Disentuh gak batali, tapi gak boleh dinikahi. Ada 7 ya. Ibu ke atas, anak perempuan ke bawah, ini nisbatnya untuk laki. Kemudian saudara kandung. Kemudian bibi dari ayah, bibi daripada ibu, 5. Kemudian keponakan dari saudara laki, keponakan dari saudara perempuan. Faham keponakan ya? Faham keponakan? Anaknya saudara kita, anaknya kakak laki kita, anaknya kakak perempuan kita, namanya keponakan, itu mahram. Tapi kalau sesama keponakan, kalau bahasa Jawanya misanan. Apa bahasa Indonesianya? Sepupu. Paham ya? Sepupu bukan mahram. Makanya lek bodoh ojo gandeng sepupu. Lencer kan sepupu mas, adik. Jadi ente anak tunggal, adik misanan. Ini bukan mahram ini. Kamu bisa kawin dengannya. Sepupu itu bukan mahram, nggak boleh.
Paham di situ ya? Itu dari segi nasab. Dari segi pernikahan, mahram itu siapa? Satu, mertua. Rabi anake bosen cerai pindah mertua oleh bukan? Soalnya mertuanya lebih menggoda, itu bilang nih rondo. Gak boleh. Loh, kan sudah saya cerai sama anaknya, gak boleh. Kan anaknya meninggal. Walaupun status kamu tidak lagi menjadi istri daripada anak mertua kamu, tetap kamu gak boleh nikah sama kamu punya mertua. Berarti apa? Satu, karena pernikahan berarti yang gak boleh kau nikahi atau jadi mahram mertua. Maknanya gemuk mertua orang batal. Salaman karo mertua oleh, lek salaman karo misanan ora oleh. Salaman karo bibi boleh, tapi lek salaman karo bojone pak lek bule ora oleh. Paham bener iki? So bagi buletku ndi? Bojone pak lek. Enggak boleh. Enggak boleh. Paham itu ya? Kayak ini bukan mahram. Kalau Pak Lekmu bosan dicerai, kon bisa meneruskan perjuangannya Pak Lek kamu kau nikahi. Paham itu? Dia orang lain. Pertama nih, yang dari nikah mertua. Yang kedua, menantu. Tahu menantu ya? Mantu nih sampean. Yang ketiga, ibu tiri. Itu juga mahram. Yang keempat, anak tiri. Sampean rabi wong wedok, ya beli 1 bonus 2. Kalau gitu kawin ibu bonus anak 2. Ibunya jadi istri kamu, anaknya jadi anak tiri kamu. Anak tiri jadi mahram sama kamu. Jelas? Tapi kalau sesama kawan, ngerti sesama kawan enggak? Bojomu di anak loro, sampan juga di anak loro. Antara anaknya kamu sama anaknya istri kamu, itu jenenge sesama kawan. Ini enggak ada mahram. Paham itu? Ini enggak ada mahram. Tapi kalau kamu sama anak tiri mahram. Kamu sama ibu tiri juga mahram. Baik. Yang ketiga, mahram dari segi persusuan. Karena menyusui, maka anak yang disusui itu menjadi anak susu. Tapi dengan syarat nyusui tadi lebih daripada 5 kali. 5 kali bagaimana satu susuan? Apa harus kenyang? Tidak harus. Susu 1 ditaruh aktivitas, susu lagi ditaruh aktivitas, terus sampai 5 kali, maka jadi anak susu. Berarti tidak boleh dinikah. Dia sama anak kamu menjadi saudara susu. Paham ya? Dia sama anak kamu jadi saudara susu. Suami kamu sama anak susu menjadi ayah susu. Paham? Ini lebih detailnya dalam hukum fikih. Suami kamu, suaminya si perempuan yang menyebabkan kamu punya susu. Wanita itu punya susu karena dia hamil dan kemudian punya anak, kan gitu. Kalau misalkan saya mau tanya, ada nggak perempuan tanpa hamil tiba-tiba dari putrinya keluar susu? Halo? Tahu? Siapa yang pernah tahu? Belum pernah ya? Makanya suami yang menyebabkan si perempuan tadi punya susu karena hamil namanya sahibul laban, pemilik susu. Artinya dia yang nanti menjadi anak susu. Paham di situ? Maknanya gini, agak bingung ya. Kalau ada perempuan dicerai sama suaminya, suaminya, padahal posisi anak-anak cilik. Baik. Kemudian gak lama dia ngambil anak bayi disusui sama dia. Maka siapa yang menjadi ayah susu?
penyebab si wanita tadi dia punya susu. Siapa? Ya mantan suami tadi. Karena dicerai, dia jalankan iddah, selesai iddahnya dia kawin sama lelaki yang lain. Akhirnya dikumpuli, akhirnya hamil, akhirnya punya anak. Punya anak yang ini bukan sebab mantan suami, tapi suami yang baru. Sehingga yang disebut sahibul laban, pemilik susu, adalah suami yang baru ini. Kalau seandainya dia nyusui lagi anaknya orang lain, maka ayah susu bukan si mantan, tapi suami yang ada. Paham itu? Nah, lebih detailnya dalam bab fikih ini. Bahkan kadang-kadang maaf, orang dulu ya, atas dasar berdakwah supaya dia bisa berinteraksi dengan perempuan dengan cara yang halal. Gimana caranya? Di antaranya ada anak kecil disusui, paham? Atau sehingga jadi anak susu dan sebagainya. Atau dengan cara kadang-kadang dinikahi anak perempuannya. Taruh saya misalkan berdakwah, saya harus berinteraksi kepada rumah ini. Yang memberi usul kepada saya kadang suaminya juga kadang istrinya. Supaya saya bisa interaksi sama istrinya gimana? Saya harus jadi menantunya dulu. Dia punya anak masih bayi perempuan, saya akad nikahi. Boleh apa enggak? Boleh kalau cuma akad. Sama si ayahnya, kamu saya kawinkan sama anakku bernama Fulanah binta Fulan, walaupun belum balik. Dengan mahar sekian, saya terima nikahnya, di mahril mazkur, selesai, langsung saya cerai. Paham di situ? Nah, berarti ibunya anak tadi sudah jadi mertua saya. Salaman boleh, duduk bareng untuk berdiskusi juga boleh. Jadi paham ini ya? Ini namanya mahram. Nah, kemudian jadi artinya apa? Perkara itu haram, tapi kalau diakati dengan cara yang sah dengan ilmunya bisa menjadi halal. Seperti tadi, nikah awalnya haram, karena akad yang sah menjadi halal. Tapi demikian, perkara itu halal, cuman cara akadnya keliru bisa menjadi haram. Kambing halal, tapi dapatnya karena mencuri, halal apa haram? Halal apa haram? Haram. Ada debat, sing nyolong, wedhus halal haram? Ya halal. Tapi lek nyolong, ya dadine haram. Aku teko wedhus ora teko nyolongi. Wah, mesine ya. Wis pokoke lek kau dapat dengan cara keliru jadinya haram. Atau jual belinya keliru juga jadi haram. Jual belinya keliru jadi haram. Nabi berkata apa? Al-bai'u antaradin. Jual beli itu atas dasar ridho sama ridho. Nah, ini perhatikan. Kadang-kadang orang memahami makna ini keliru. Ridho sama ridho itu apa? Saya mau tanya. Ar-ridho amrun khafi. Ridho itu perkara yang sangat rahasia. Ridho itu di hati bukan di lisan. Benar apa enggak? Ridho itu di hati bukan di lisan. Ada orang minta bantuan kepada sampean, aku bantuan ke susu. Wano duit. Lek 2.000, 3.000, 5.000 ridho ora? Ridho ora kira-kira? Ridho. Tapi lek 5 juta ridho gak kira-kira? Halo. Ridho ora? Sekalipun Anda bilang boten nopo-nopo. Boten nopo-nopo lesan atine. Atine piye? Grundel. Isu-isu ujug-ujug moro tanggamu. Iki kesusu aku. Anakku sak sekolah. Masa urung mateng. Segone sik njaluk ya, njaluk. Lah kok sak majikom digawa kabeh. Ridho apa gak? Ridho apa gak? Boten napa-napa, padha kula tak masak malih. Lambene ngono atine piye? Makanya ridho itu amrun khafi. Faham di sini?
Asy-Syafi'i lebih paham masalah hadis ini. Makanya kata Asy-Syafi'i, ar-ridha amrun khafi. Tidak akan masuk kepada urusan ridha hatta yustaufa syurutuha, sebelum dipenuhi syarat-syaratnya jual beli. Apa syaratnya jual beli itu? Kan gini, sama dengan hutang piutang itu loh, paham di sini. Kalau Anda beli barang dengan barang, duit diberikan untuk duit, beli emas dengan emas, syaratnya harus sama. Nggak boleh Pak, tuku duit anyar, arepe bodoh kalau tuku duit anyar jumlahe 85 utawa 90 mbok tuku karo 100.000. Loh, aku ridho kok. Sing butuh aku, nggih nyangoni cah cilik. Itu berarti beli barang dengan barang, syaratnya kata Nabi, ya dan biyadin masalan bimasalin au kama qol. Pokoknya kudu serah terima dan harus jenisnya sama. Ini Nabi yang ngomong. 100 lawan 100. Lek 100.000 entuk 90 utawa 85 itu la yastaufi syurut, enggak memenuhi syarat, enggak boleh. Marah apa enggak kalau mau lebaran itu? Gimana supaya boleh? Gampang, kalau kau punya ilmu semuanya jadi mudah. Makanya raup itu enggak dapat pahala, lek wudu dapat pahala. Istirahat di masjid karena perjalanan jauh lewat di masjid, kalau cuma istirahat dapatnya cuma hilang capek. Tapi kalau istirahat sekaligus niat i'tikaf, capek hilang kemudian dapat pahala i'tikaf. Ini bedanya ilmu. Sama urusan kabel listrik, gak paham syukur mbok sambung, akhirnya konslet mati kabeh lampu goblok kan akhirnya ya. Makanya kalau punya ilmu itu semuanya pas. Demikian tadi, kalau Anda punya ilmu bisa halal. Saya tahu kok kamu niatnya baik, lebaran mau bagi-bagi duit, bagus. Kalau duitnya anyar, anak yang nerima, anak kecil semakin senang, juga bagus. Idkhalus surur, menyenangkan anak kecil itu pahalanya besar, bagus. Cuman caranya juga harus dengan cara bagus. Gimana caranya? Gini Pak, ya, wean, ngerti wean apa? Saling memberi. Sampai tak sangeni 100.000, saman yo sangono aku 90.000 duit anyar. Paham di situ? Boleh benda? Boleh benda? Nyo, wean 100 terima kasih. Nyo, tak wai 90.000 duit anyar, terima kasih. Kalau ini beres. Paham? Paham benda? Kalau enggak gitu saling menghutangi. Pak, kamu saya hutangi 100.000, terima kasih. Wes Pak, utangmu rasa mbok sahur. Membebaskan hutang itu sunnah. Paham maksudnya ya? Nyaur hutang hukumnya wajib. Cuman dalam konteks ini sunnah ganjarannya lebih gede ketimbang wajib. Halo, walaupun secara umum wajib itu pahalanya lebih besar daripada sunnah. Saman pengen ganjar gede utangan aku, tapi marono bebasno. Paham ya? Itu hukumnya sunnah, pahalanya lebih besar. Sama, kamu saya hutangi 100.000, baru diterima sudah, kamu bebas, nggak perlu nyaur. Demikian, kamu saya hutangi 90.000 anyar duitnya, setelah diterima bebas, kamu nggak nyaur. Ini juga solusi. Paham di situ? Nah, ada banyak solusi. Namanya thoriqul khalas. Itulah bedanya antara wudu sama raup. Itulah bedanya antara istirahat di masjid sama i'tikaf sekaligus istirahat. Makanya kalau ada ilmu semuanya jadi bernilai pahala. Taib. Nah, sekali lagi perkara haram itu bukan bendanya yang haram, tapi caranya yang keliru. Makanya kita ini harus belajar namanya fikih muamalah, tata cara bertransaksi. Kenapa demikian?
Kalau kita nggak paham itu terjerumus kepada perkara haram, mau tidak mau. Sementara Nabi menegaskan man akalal haram, yang memakan perkara haram, alima aw lam ya'lam, tahu atau tidak tahu, sya'a am aba, mau atau menolak, maka asad jawarihuhu, anggota tubuhnya akan mengajak kepada maksiat. Berarti dari sini Nabi berkata, thalabul ilmi fardhah, cari ilmu itu hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Mana saat ini kamu terdesak dalam kondisi apa? Kalau kamu harus mencari rezeki dengan cara bertransaksi jual beli atau gade atau pinjam meminjam atau urusan yang lain karena kamu harus menghidupi keluarga, berarti kamu harus belajar dulu ilmu muamalah. Karena tidak ada semua perbuatan kita, ucapan, perbuatan, praktek, bertransaksi dan sebagainya, kecuali kalau nggak halal ya haram. Kalau halal berarti sesuai syarat-syaratnya. Kalau haram, Anda ngawut misalkan. Masya Allah, seperti hutang piutang. Ya, ada bahasanya itu. Napa niku? Ada istilah wong Jawa ya. Ngutangi marno sawai digarap karo sing ngutangi. Nate mira. Pak, ngertos mboten? Kula ngutangi kepada Khalid, selama saya belum bisa nyaur sama Khalid, sawah saya terus dimanfaatkan sama Khalid. Ini nggak bener. Memang ada kalimat rohen gade. Gade itu ada, tapi ada syarat-syaratnya. Anda pelajari. Nanti kalau kita bahas gade panjang nanti. Baik. Nah, kemudian perkara halal lagi, bisa kita dapatkan sesuatu halal itu karena mungkin jual beli. Bisa juga karena kalau jual beli kan apa? Seperti barter. Anda bawa duit, kemudian Anda menerima barang. Bisa dengan hibah. Apa tuh hibah? Anda nggak bawa duit tapi Anda tinggal menerima barang. Bisa dengan waris. Waris itu otomatis. Kalau kamu anaknya fulan dan dia mati, semua yang ditinggal mati oleh seseorang namanya tarikah, harta tinggalan mayit. Ketika kita bersikap dengan masalah tarikah, maka harus dibagi sesuai perintahnya Al-Quran. Apa itu? Lidzakar mislu hadzil unsayain, lelaki dapat 2 bagian daripada bagiannya perempuan. Taruh ada orang mati, ninggalkan duit 3 miliar, anaknya 2, 1 laki 1 perempuan. Berarti yang laki dapat 2 miliar, yang perempuan dapat berapa? 1 miliar. Segitu 1 miliar orang terima. Agama ini andum rawadin. Wong wedok entuk separuh, wong lanang entuk loro entuk setok utuh. Piye agama iki? Mana keadilan? Ngono nggih. Pernah kita ditanya masalah ini, Ustaz, ya apa iki agama iki ayat kok radin? Kan podo manjingi, podo ngupaini anak, podo iki, podo misalnya. Perhatikan, kira-kira adakah syariat yang lebih bijak daripada Islam? Pertama, perhatikan. Tadi perempuan dapat separuh dari bagiannya lelaki. Ngerti nggih? 3 miliar, yang laki dapat berapa? 2 miliar, yang perempuan dapat 1. Kalau bicara nafkah, yang wajib memberi nafkah laki atau perempuan? Laki. Bayar SPP tugasnya laki atau perempuan? Laki. Lek sek kontrak, bayar kontrak tugas laki perempuan? Laki. Beras entek, tuku pulsa, tuku gas, tuku iki, duitnya sapa? Laki perempuan? Laki. Ento orang miliar tapi nggih bayar SPP, bayar nafkah, bayar kontrakan, mangan iki, tuku klambi, ndang tak ora kira-kira? Halo. Ndang tak ora kira-kira?
Tapi wong wedok 1 miliar utuh. Ngerti utuh? Bayar nafkah, bayar SPP, Mas. Bukan tugas saya, Mas. Tugasku macak mana kayak ya. Cuman ngelatih sampean. Bukan tugas saya ini. Bayar kontrak bukan tugas saya. Kalau seandainya mau nikah, yang bayar mas kawin laki apa perempuan? Laki. Perempuan itu dapat separuh tapi utuh. Paham di sini? Ini Islam. Aturannya luar biasa. Pelajari hikmah-hikmahnya. Masya Allah. Lantas bagaimana kalau seandainya karena si perempuan nggak terima harus dibagi sama? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Makanya Nabi pernah mengatakan ilmu pertama yang enggan dipraktekkan di masyarakat atau dicabut apa? Ilmu waris. Banyak yang nggak terima. Sehingga kadang-kadang untuk nyiasati ini Anda sebagai orang tua bisa menghibah. Hibah sama waris beda. Kalau waris itu pokoknya ada orang mati, yang ditinggalkan hartanya orang mati otomatis dibagi secara waris. Tapi kalau hibah, Anda bisa mengatur. Oh ini supaya tidak ada geger. Pas sampai masih hidup misalkan, nah kalau tak kasih 1,5 miliar sing lanang, do sama tak kasih 1,5 miliar setengah. Maka bagaimana? Boleh. Kalau hibah orang tua memberi kepada anak sama boleh, tidak sama juga boleh, walaupun mereka laki dan perempuan. Jelas? Cuman hati-hati, nek ora podo kadang-kadang terjadi perselisihan. Ka ikhwati Yusuf, seperti saudaranya Nabiullah Yusuf alaihi salam muncul iri sebagainya, rencana membunuh kepada Yusuf. Berarti menjaga sikap anak, lek sing lanang mbok ambung, sing wedok kudu diambung. Ada kejadian, ada seorang sahabat di hadapan Nabi, datang anak lakinya dicium di pangku. Datang anak perempuannya, ora diambung, ora dipangku, dele sandingi. Sama Nabi ditegur, enggak boleh gitu. Condong hati kepada anak pasti beda. Sama dua anak limo, condong pasti kepada salah satunya. Tapi secara zahir perlakuan kamu harus sama supaya antara mereka tidak ada unek-unek seperti saudara kandung daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Sitok boy 2.000, sitok 2.000. Sitok kelamin anyar, yang lain juga harus baru. Paham di sini? Kalau hibah pemberian juga harus sama. Tapi kalau waris orang tua meninggal itu dia yang membagi, bukan manusia tapi Allah. Makanya waris itu yang menentukan langsung Al-Quran atau Allah supaya bisa diterima sama manusia. Tapi ternyata masih banyak yang protes. Lek sholat, sing jelas nih sholat Kanjeng Nabi. Karena Al-Quran cuma berkata apa? Aqimus sholat, tunaikan sholat. Tapi kalau bicara waris, yang menentukan bagiannya berapa langsung Al-Quran. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala kan ora protes, tapi buktinya masih banyak yang protes. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya banyak ya masalah kayak gitu, sikap-sikap yang bisa kita ambil supaya tidak ada perselisihan, dihibahkan dulu. Kalau bahasa Jawanya Pak, diakok nih dhisik. Lemah iki tamu nduk, tamu le, duitmu sakmene le, iki sakmene nduk. Paham? Engko garapen kabeh lek wis bapak ora enek. Paham di sini? Nah, ini bisa. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.